Ta'rif syara atau ta'rif agama Islam adalah wad'un ilaihim sya'idun lidawil ukul isyalimati bihyadihimul mahmudati ilama yasluhu ma'adahum wa ma'asahum wa khairul lahum bidati. Artinya ketetapan ilahi yang ditunjukkan orang-orang beramal sehat dengan pilihan yang terpuji untuk kebaikan atau kesejahteraan yang sejati bagi mereka. Setelah selesai mempelajari dan mengenal hukum akal, hukum syara, hukum adat, dan hal yang terkait di dalamnya, selanjutnya kita akan disuguhkan dengan patokan syarat atau lebih kepada Islam, yaitu wad'un ilahiyun, Allah yang menentukan, Allah yang menggelarkan, Allah yang mengundang-undangkan, Allah yang membuat larangan, Allah yang membuat perintah. Jadi wad'un ilahiyun, ketetapan ilahi, sa'ikun, yang diperuntukkan lizawil ukuli salimati, kepada manusia yang memiliki akal yang selamat, sempurna, tidak terganggu, biikhtiarihimul mahmudati, dan dalam kondisi yang normal, kondisi di mana bisa dilakukan, bisa berhenti, bisa bergerak, ilama yasluhu, untuk kepentingan kemaslahatan ma'adahum, di akhirat, wa ma'asahum, dan keselamatan di dunia. Huwa ma yasluhu ma'adahum wa ma'asahum khairun lahum bidzati, sejatinya kebaikan bagi kita. Ini yang disebut hukum syara. Bahkan ini harus menjadi hafalan. Ada syair Sundanya mana? Pada ada namun dia nadom Sundana. Materi kata wad'un ilahiyun, penetapan dari Allah menunjukkan bahwa selain Allah dan Rasul tidak ikut dan tidak boleh campur tangan dalam menetapkan syarat. Itu tidak boleh. Wad'un ilahiyun, langsung produk Allah. Adapun sudah diurai
tentang makna-makna global. Kemudian para ahli yang memiliki kesempatan dan kapasitas dan juga bereferensi daripada Al-Quran, lalu kemudian lebih melakukan sesuatu yang lebih bisa dilakukan, itu dijamin oleh Allah. Namanya juga adalah para mujtahid. Lidzawil uquli salimah, diperuntukkan kepada mereka yang berakal sehat. Maka yang tidak sehat tidak terkait dengan hukum-hukum Allah. Yang tidak termasuk kepada zawil ukuli salimah, jamadat, benda yang mati dan tidak tumbuh, atau nabatat, benda yang tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan, hayawanat, yaitu benda yang tumbuh tapi tidak berakal, atau orang gila dan mabuk karena mereka tidak berakal sehat. Kepada nabatat, hayawanat, jamadat, dan orang yang gila, maka wat'un tidak dipersembahkan kepada mereka. Jadi tidak ada konsekuensi bagi orang gila untuk melakukan apapun. Kemudian materi biikhtiarihimul mahmudati, ketentuan perintah larangan Allah ini ditujukan kepada orang yang berakal sehat selagi orang tersebut dalam kondisi normal, bisa memilah, bisa memilih dengan pilihannya sendiri. Maka satu, orang yang dipaksa, orang yang dipaksa. Yang kedua adalah yang tidak menguasai dirinya kepada orang, seperti orang yang sedang karam di laut atau jatuh dari kapal terbang. Orang-orang ini adalah kondisi dalam ketidaksiapan menghadapi khitabullah, tak berdaya, tidak bisa melakukan kewajibannya yang melekat kepada dirinya, atau juga dirinya tidak bisa meninggalkan apa yang diharamkan karena dua hal. Pertama adalah karena dirinya dalam keterpaksaan, yang kedua karena situasinya sedang dalam tidak normal. Orang yang terpaksa, siapa dulu ada bapaknya, ibunya dipanggil di tengah-tengah alun-alun, dihadapkan pada orang yang banyak, kemudian ibunya ditanya, apakah kamu akan
mengikut ajaran Muhammad atau kamu akan tetap dengan ajaran Lata dan Uzza? Bapaknya menjawab, saya akan tetap ikut Muhammad, dibunuh. Ibunya ditanya, apakah bunda mau ikut Lata Uzza atau ikut Muhammad? Ibunya juga menyatakan ikut Muhammad, dibunuh. Anaknya berpikir, kalau saya menyebut ikut Muhammad pasti saya dibunuh, dan kalau saya dibunuh berarti siapa lagi akan menyampaikan kebenaran kepada generasi yang lain. Maka dengan demikian, demi lebih banyak lagi yang menerima dakwah, maka dia menyatakan ketika ditanya, jawab, kamu mengikuti ajaran Muhammad atau kamu kembali kepada ajaran Lata dan Uzza? Maka jawabannya, saya mengikuti ajaran Lata Uzza. Maka tidak dibunuh. Namun demikian, karena orang banyak, ada yang mukmin juga mendengar, lari kepada Rasul. Lapor baginda Rasul, nih ada orang tengiyem celi, tengiyem mata, dan memang tu bisa diinjem celi mah. Bahwa Imar di depan mataku terdengar dengan telinga sendiri ngobrolkeun balik deui kana ajaran Lata jeung Uzza. Nah begitu, maka secara pertimbangan umum, barang siapa yang sudah masuk Islam harus jangan bertuhan lagi ke selain Allah. Sementara ini jelas-jelas Imar menyatakan kembali kepada ajaran Lata dan Uzza, jelas dia adalah orang murtad. Tetapi Allah menyampaikan, coba ayatnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun falahum adzabun adzim. Coba cari dulu itu. Orang-orang yang iman kemudian tuluy dia kufur, maka bagi mereka siksa yang luar biasa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, kecuali Muhammad, itu yang namanya Imar bin Yasar, ulah disakompet daunkeun sabab manehana mah hatena mah teu kitu eta ucapanana karena dipaksa, ucapanana karena terpaksa. Terpaksa. Atau orang yang sakit, sudah itu sudah ini, satu-satunya berdasarkan riset adalah harus makan atau minum darah. Nah, itu orang-orang yang memang tidak punya pilihan, orang-orang yang memang dalam kondisi keterpaksaan, maka khitab Allah itu atau wad'nya Allah itu tidak tersampaikan kepada mereka. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzab
azabun azim. Man orang kafaro billah min ba'di imanihi, setelah dia beriman, maka kepada mereka walahum azabun azim illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syarahal bil kufri sadran falaihim ghadabun minallah. Nah, ini tidak tercapai atau tidak tersentuh orang-orang yang apa? Dalam kondisi terpaksa. Ada ila bahwa khairul lahum bidzat. Materi kata itu mengarah kepada sesuatu yang zatnya baik bagi mereka. Yang dimaksud adalah sarana hukum syara, berikan petunjuk kepada orang-orang berakal sehat untuk mencapai hakikat kebaikan di dunia dan di akhirat. Hakikat kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi Islam itu adalah ketentuan-ketentuan ilahiyah atau aturan atau undang-undang atau batasan-batasan, wad'un ilahiyun, batasan. Nggak ada cerita Tarif syara' wa'un ilahiyun saikun lidzawil uquli salimati bi'tiya imul ma'mudati lama ma'adahum wa ma'asahum tetendena nanti pangeran nuasina di juruskan kamaluk anu akalan akal taya kecacadan ku pamilih nasorangan pamilih nunga maslahatan dunia jengka akhiratan maslahat eta jengka akhiratan. Jadi tetendenan di pangeran pikeun kamaslahatan khairun lahum bizzat, hakikat sukses sejati pakai ajaran Islam. Pakai ajaran Islam. Babalamun teu make ajaran, teu make peraturan, teu make batasan-batasan. Aya istilah dengan batas kita bebas, tanpa batas kita terbatas. Dengan batas kita bebas. Di jalan aya rambu-rambu. Di jalan aya gili-gili. Di jalan aya traffic light, di jalan aya trotoar. Semakin banyak batas, semakin banyak aturan, maka para pengguna jalan akan semakin merasa bebas. Tapi lamun teu aya traffic light, teu aya gili-gili, teu aya batas-batas, maka membuat kita semakin terbatas. Dengan batas kita bebas, tanpa batas kita terbatas. Ingin bebas, pakai ajaran agama Islam. Terus karena kebaikan tersebut untuk di dunia antara lain: a. menjamin kebutuhan akal,
Inti kemuliaan manusia adalah akalnya. Hal ini Islam mengharapkan setiap orang yang memabukkan seperti minuman keras, narkotika, berjudi dan sebagainya yang merusak akal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Artinya sesungguhnya khamr atau minuman yang memabukkan, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Kita urai dulu bukti-bukti pandangan perintah larangan yang digelarkan oleh Allah untuk kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Yang pertama adalah bukti menjamin akal. Karena manusia itu akan berharga dengan akalnya. Tanpa akalnya manusia tidak berharga. Sok ayeuna aya awewe wah mau nama geulis we. Bodas jangkung hidung. Ya hidung lah, hidung manis. Tapi bengar nih, orang kaya, wah. Tapi itu normal otaknya, kira-kira payung maleta, sabutut-bututna jelema, asalnya butut teuing ya, sabutut-bututna jelema, asalnya butut teuing, akalnya normal, masih tidak menjadi beban orang lain. Sakasep-kasep aja lemah tapi atak lagi normal, maka harus dijaga otak itu harus utuh, jangan terganggu. Karena kalau manusia sudah terganggu otaknya, maka martabatnya tidak lagi sejajar dengan manusia. Makanya peduli Islam. Islam memperhatikan benar tentang bagaimana menjamin kesempurnaan akalnya manusia. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Eta teu ditulikeun aya teh. Tulikeun. Kumaha tulikeunna? Nah, ayo jelma-jelma nu ariman. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Jauhi khamr, minuman yang suka memabukkan. Mau mabuk, mau tidak dirinya aing mah teu mabok ieu anjing. Aing teu mabok ieu teu aing mah teu dosa ka aing mah paduli teuing. Tapi nu diinum ku sia sok mamabokeun. Nah eta. Ulah. Kenapa? Ya mungkin saraf ya. Saraf itu yang terganggunya. Saraf kan ketenangan itu adalah dalam batas saraf telinga. Saraf telinga ini akan memberikan rasa enjoy, tenang gitu. Kalau dia kembali ke titik nol. Nah, orang naon teh anu ngaranna teh stres. Orang itu stres
orang itu stres, untuk dia kembali tidak stres, maka diobati untuk dipaksa sarafnya itu ke titik nol. Nah, kemudian karena itu ada pemaksaan, maka pada akhirnya kondisi umurnya saraf itu yang akan mengalami kerusakan. Nu kuduna kapake misalnya 60 tahun, karena ini sering dipaksa, ya akhirnya kayak karet aja, balon. Pas balon kan macam ditiup teas gitu kan, teas. Tapi lamun geus ditiup sulit kembali deui. Kitu jadi kawas kanyut gitu kan. Jadi kembali gitu. Kenapa? Karena dipaksa dikasih angin di luar batasan yang normal, tapi menampung dan naon karet lain. Tapi begitu kembalinya itu kembali naon, itu kembali seger kembali. Nah demikian juga jalma anu sok mabok-mabokan minuman, sanajan dirina wah saya mah kuat aing mah teu mabok ya, aing teu mabok ya, aing mah teh lah. Paduli nu penting eta inuman sok laon, sok mamabukan. Matak agama peduli, tidak boleh minum minuman yang begitu, minuman yang memabukkan, minuman keras kita tahu esma tuh. Saya ingin minuman keras ya. Minum keras minuman keras ngeunah tuh. Mengucap puasa. Itu di mah yang minuman keras. Nah, ini bukti kepedulian. Kemudian mengharamkan narkotika. Sarwalah eta. Kemudian judi, trap. Hari judi teh, judi pada menang, teu menang panasaran, menang hayang deui, eueureun lah we. Sabab yang diganggu adalah emosionalnya, terus hayang menang, geus menang teh, aing tadi ge menang, engke mah menang, terus tukang judi beunghar dah ya. Bandar judi mah loba beunghar, tukang judi dah mah eueuh anu beunghar. Teu meunang tah. Naon sababna? Sabab eta mengelola emosional. Ngaranna naon? Judi eta. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah panor, berbagi atuh bener ngomong sorangan wae. Kumaha gambaranna eta teh muda panah teh? Judi ieu. Mana geus mungkin kaluhur dianggap sederhana tahun. Sok atuh dia ngomong lah dia wae tuh. Kuat pajak. Pajak gitu. Kalah kabur. Nah. Jadi peduli sekali terhadap Nah, Islam teh peduli bikin kebahagiaan dunia akhirat. Tah hiji we naon? Harga diri luar biasa. Menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Ayo, mulai aja. Ya sok tinggal terangkeun unggul teh ya. Aduh, setempat. Pajak ya polisi dikerimungan. Tuh, saya ngamuk tuh. Tuh.
Molotot banyak sana. Aduh. Sangat tegas Islam peduli terhadap harganya apa manusia. Terus B. Menjamin kesehatan tubuh manusia. Untuk jaminan tersebut, B. Menjamin keselamatan tubuh manusia. Untuk jaminan tersebut, Allah melarang melakukan hal-hal yang merusak kesehatan tubuh manusia dan bahkan mewajibkan dengan hukum fardu kifayah untuk mengadakan ahli kesehatan di setiap perkampungan atau puskesmas. Dan Allah mengadakan hukum jinayah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal wajha wal zulha qismatun. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau at-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisahnya. Menjamin keselamatan tubuh manusia. Tadi menjamin akal, kesempurnaan akal. Sekarang adalah dohirnya. Tadi batinnya, sekarang adalah menjamin dohirnya, menjamin fisiknya. Di mana secara khusus, secara umum, andai saja ada yang berani untuk mencederai fisik manusia, maka berhak kepada siapapun untuk dilakukan kisos. Sampai ada keputusan ketentuan, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil ain. Mata dibayar dengan mata, telinga bayar dengan telinga, napas bayar dengan napas. Apa ini? Memproteksi agar setiap individu manusia terselamatkan utuh secara fisiknya, jangan ada yang mengganggu. Itu sudah langsung kami nyatakan, wa katabna, aku sudah perintahkan, mewajibkan, barang siapa orang yang menghilangkan tangan harus kembali tangannya hilang. Barang siapa yang menghilangkan kepala, maka harus kepalanya juga hilang. Barang siapa yang menghilangkan mata, harus matanya juga hilang. Ini ketegasan luar biasa. Wa katabna, aku pardukan, aku tentukan, kata Allah. Apanya apa? Pedulinya agama terhadap fisiknya manusia. Manusia harus makan Islam, malah sebulan puasa itu
baca lagi kesehatan. Itu menyehatkan itu. Wah, malam harus bangun, terganggu tidur, terganggu kesehatan dengan tahajud. Baca lagi buku apa? Buku kesehatan. Apakah rugi atau untung mereka yang bangun pagi? Tidak ada ajaran yang kontra dengan apa yang Allah sampaikan. Wa katabna alayhim bi'anna nafsa binafsi. Peduli benar Islam terhadap apa? Menjaga fisiknya manusia dari ancaman pihak luar itu, dari eksternal itu. Ya kalau untuk menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, itu sudah tegas-tegas. Itu anjuran lah, anjuran. Makan harus bukan hanya halal tapi juga apa? Halal apa? Thayyiban. Thayyiban. Makanan yang membuat hidup sehat itu. Bagaimana Rasul mencerminkan cara makan? Makannya dengan jari-jari, tidak pakai sendok. Sekarang baru ditemukan ternyata makanan yang disuap dengan tangan itu jauh lebih produktif di dalamnya ketimbang yang pakai sendok. Bahkan kalau memang kejadian-kejadian yang biasa kemudian mengganggu kesehatan, maka menjadi ijtihad fikih haram untuk dilakukannya. Wah, ini luar biasa, peduli sekali. Jadi Islam menjaga akalnya manusia dan menjaga fisiknya apa? Manusia. Menjamin kesucian turunan. Bin mana bima lam tana rabbi alimna rabbi faqihna ki ahlana wa qarabatin lana dinina tawasal bita'alu bitawa nabita'adi minatar zuqanal wasi wa tarzuqal amal. Alhamdulillah. Ya ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.